Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ramadan, NPM 19 10062, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Apa itu arbitrase? Secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu, arbitrase terlembaga atau institusional, atau arbitrase sementara ad hoc. Selanjutnya pengertian. Menurut Abdul Qadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Selanjutnya yaitu jenis arbitrase. Yang pertama yaitu arbitrase institusional. Arbitrase institusional menunjuk lembaga khusus yang berperan dalam pengelolaan proses arbitrasi. Setiap lembaga atau institusi ini memiliki aturan kerangka kerja yang berbeda guna membantu proses arbitrasi. Proses arbitrasi ini misalnya prosedur aplikasi atau jadwal pengajuan dokumen. Keuntungan memakai arbitrasi institusional ini adalah mendapatkan bantuan administratif dari institusi tersebut sehingga proses arbitrasi dapat selesai tepat waktu. Untuk biaya, institusi akan menagih dari presentasi jumlah yang dipersengketakan. Yang kedua yaitu arbitrasi ad hoc. Ini dapat prosesnya tidak memakai jasa institusi sehingga setiap pihak akan menentukan peran masing-masing. Penunjukan arbiter, penentuan jadwal pengajuan dokumen, aturan yang berlaku, termasuk prosedur arbiter semuanya dikerjakan sendiri. Dalam prosesnya, apabila tidak ada prosedur yang disepakati, pengelolaan arbiter akan disesuaikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum cukup signifikan. Namun demikian, forum arbitrase juga memiliki kelebihan dan kelemahan yang patut dipertimbangkan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan menyerahkan perkara mereka. Kelebihan yang sangat menonjol dari arbitrase antara lain: penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat daripada proses perkara di pengadilan. Sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Berhubungan dengan waktu penyelesaian sengketa yang cepat, maka akan berpengaruh pada biaya arbitrase yang tidak semahal biaya peradilan biasa. Kedua hal ini sangat penting dalam dunia usaha yang bertujuan untuk mencapai efisiensi serta berorientasi pada profit. Yang kedua yaitu sifat kerahasiaan. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila para pihak menginginkannya. Yang kedua, kerahasiaannya yang dimaksud mencakup proses persidangan dan hasil putusan arbitrasinya. Dalam Appendix 3 WTO Dispute Settlement Understanding disebutkan bahwa para pihak dapat memutuskan sendiri apakah perkara yang mereka ajukan akan dirahasiakan dari publik atau tidak. Pandangan ini penting dalam penyelesaian sengketa bagi perusahaan-perusahaan, sebab mereka tetap perlu menjaga citra baik perusahaan masing-masing di mata publik pada umumnya dan konsumen pada khususnya. Yang terakhir yaitu putusan arbitrase pada prinsipnya adalah mengikat dan final. Hal ini dikuatkan dalam pasal 30 ketentuan-ketentuan mengenai arbitrasi oleh Komisi Hukum Internasional yang menyatakan bahwa keputusan arbitrasi mengikat para pihak yang bersengketa segera setelah diumumkan.
Mayoritas putusan arbitrase dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Meski ini tidak ada alat penegak hukumnya, dengan demikian maka perusahaan tidak perlu lagi mengorbankan waktu dan materi yang tidak sedikit demi mendapatkan keadilan di berbagai tempat. Selain kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktis sesungguhnya arbitrase memiliki kelemahan. Suatu putusan arbitrase akan sama sekali kehilangan kekuatannya jika salah satu pihak atau pihak yang terlibat dalam sengketa tidak memenuhi syarat bona fiditas atau itikat baik. Maka dari itu, untuk meminimalisir hal tersebut harus dilengkapi dengan penyempurnaan pada kelemahan arbitrase, misalnya dengan cara memastikan bona fiditas para pihak, hukum nasional suatu negara berkenan dengan eksekusi suatu keputusan arbitrasenya, dan menetapkan klausula arbitrase secara cermat, ringkas dan jelas berkenan dengan forum arbitrasi yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Kesimpulan, penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bagi perusahaan memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan kekurangan bagi pihak yang bersengketa. Prosedur arbitrase yang lebih cepat dan murah serta dapat menjamin kerahasiaan putusan arbitrase merupakan hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh perusahaan yang tengah terlibat sengketa. Hal ini berkaitan dengan efisiensi yang merupakan sifat dari bisnis internasional serta pentingnya menjaga citra baik perusahaan bersangkutan di mata publik. Oleh karena itu, arbitrase sebaiknya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.